nanti bisa menyerap ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, yang pertama mungkin kita berkenalan dengan Kiai Husain Lubis. Nah, tadi kenapa Lirboyo Kediri berkembang pesat semacam itu? Bahkan moto Pondok Lirboyo, motonya ya, pada waktu saya dulu, tidak usah tirakat, tidak usah poso, cukup belajar, dan belajar. Sing dirakati adalah Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manaf, pendiri Pondok Lirboyo Kediri tahun 1910. Waktu itu adik-adik semuanya yang kami hormati, tirakatnya Mbah Kiai Abdul Karim, Mbah Manaf, sampai menjadi berkah sampai sekarang santrinya 50.000 lebih. Makanya saya sendiri santri tamatan sempurna Lirboyo sangat tidak terima kalau pesantren tidak jaga surah Nabi Muhammad, karena kami juga dai Polda Jawa Timur. Adik-adik semuanya, kalau sampean benar-benar ya ingin benar, maaf, mendapat barokahnya guru, maka sampean harus menjadi tameng untuk guru sampean, baik tentang apapun itu kebarokahan suatu ilmu. Maaf, Kiai Haji Abdul Karim tirakatnya masya Allah mas, adik-adik semuanya. Sampai di situ diceritakan, ya, di situ diceritakan Kiai Haji Abdul Karim kepingin makan tempe aja 41 hari baru bisa makan tempe. Waktu itu kepingin makan ikan 41 hari baru bisa makan ikan. Beliaunya, karena di situ masih ada nafsu, ada makan ikan disuguhkan ikut kiainya. Karena masih nafsu tidak dimakan, karena aku masih nafsu, sampai segitunya tirakatnya. Masya Allah. Inna ma'al usri yusra. Makanya para pendiri-pendiri itu kalau tirakatnya jos, maka akan membuahnya menjadi jos juga. Adik-adik semuanya yang kami hormati, menceritakan pondok pesantren Lirboyo itu tidak ada habisnya. Karena Lirboyo itu juga pondok sepuh, Lirboyo itu pondok salafiyah. Di Lirboyo, pondok yang salafi, pondok yang induk, saya tidak pernah membaca tulisan bahasa Indonesia. Seluruhnya pelajaran A sampai Z itu Arabi kabeh. Itu adik-adik semuanya yang kami hormati. Mungkin ada pertanyaan lagi, Ustaz? Monggo. Alumni dari FI Miftahul Ulum juga seingat saya ada beberapa yang dihukum. Paling tidak ada 3 ya. Sanjaya, Afif, sama Masnya Aziz itu. Mas Aziz. Oke, kita ganti setelah masuk ke Lirboyo kita masuk. Untuk di Darul Hikmah sendiri pelajarannya atau kurikulumnya bagaimana Gus? Apakah mengadopsi dari Lirboyo atau ada sesuatu yang baru? Terus kegiatannya santri mulai dari bangun pagi sampai malam apa saja? Pondok pesantren Darul Hikmah Singogari Tarik Sidoarjo 99,9% diniahnya adalah ngikut Lirboyo. Cuman kalau diikutkan sempurna, pondok kami yang belum mampu. Itu pondok kami yang belum mampu. Karena situasi keadaannya memang Lirboyo itu sulit tiruannya. Ya, sulit tiruannya. Bisa dikatakan bahwa metode yang diniah itu adalah jiplak Lirboyo. Adik-adik semuanya yang kami hormati, di sini tempat pondok pesantren Darul Hikmah jam 3:15 maksimal harus bangun semuanya. Sholat malam 17 rakaat setiap malam, dan saya pimpin sendiri setiap malam. Habis itu mau subuh kurang 1/4
bersolawatan, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad sampai subuh bendino. Itu kalau ini kerabat. Makanya jauh berbeda, jauh berbeda pendidikan lain dengan pendidikan pesantren atau santri. Dididik mental-mentalnya. Makanya biasanya tamatan pesantren kuat jiwanya, kuat pikirannya, kuat hatinya, kuat rohaninya dengan menghadapi situasi akhir zaman. Itulah kehebatan seorang santri. Hidup santri, hidup santri. Satu itu. Habis itu jamaah subuh, Ustaz. Ada jamaah subuh. Karena di pondok ini diwajibkan jamaah, yang nggak kena jamaah maka akan kena hukuman. Yang nggak sholat malam akan ngaji subuh 1 jam lebih akan berdiri. Betul. Habis itu, habis subuh, habis sholat malam, wiridan, itulah rakaat, atau wiridan sampai subuh persis. Habis itu jamaah subuh, habis itu kuliah subuh sampai jam 6. Saya sendiri, mulai jam 3 sampai jam 6 saya pegang sendiri. Dan kitab-kitabnya kuliah subuh saya sendiri yang ngajarinya. Habis itu wajib sholat duha. Maksimal jam 6 seperempat atau jam 6 setengah 7 maksimal untuk persiapan sekolah. Jam 7 masuk sekolah, zuhur wajib jamaah dan seterusnya. Ada murojaah jurusan tahfidzul Quran yang dipegang oleh putra putri saya sendiri, Nabila sudah diwisuda Qurannya dulu di Yai Mahfud Aceh. Setelah itu melancarkan di pondok Tanggulangin, melancarkan lagi di pondok Tanggulangin Quran itu di Mojokerto, melancarkan lagi 1 tahun di pondok Lirboyo Kediri, langsung tak suruh pulang. Jadi murojaah itu hampir setiap pada sholat dipegang Qurannya oleh putri saya yang Nabila. Habis itu, habis asar sekolah sampai sekitar jam 1. Habis itu istirahat, asar dibangunkan. Habis itu murojaah, sinau dan seterusnya. Habis itu wajib maghrib, sholat maghrib. Habis maghrib itu diniyah awal sampai jam 7:30. Sholat isya-nya jam 7:30 di sini, Pak. Sholat isya tidak sama dengan mustola atau masjid yang lain. Isya-nya 7:30. Habis itu ngaji lagi sampai diniyah sampai jam 10. Itulah fullnya kegiatan di dalam pondok pesantren Darul Hikmah. Itu sekilas. Kalau saya terangkan begini, merujak ada sekarang kursus untuk baca kitab kuning, khusus baca kitab kuning nahu sorok 5 bulan bisa untuk ngoncei atau nakib seluruh kitab kuning dipegang oleh putra saya Nasrullah Diyahudin setelah kursus di kampung kitab kuning, kampung Inggris Pare. Itu sekarang anak-anak. Sekian, terima kasih. Untuk yang terakhir, ini kan momennya Hari Santri. Bagaimana anak-anak kita ini memaknai Hari Santri? Karena Hari Santri ini adalah momen atau sering kita ingat dengan hari rayanya santri. Sejak tahun 2015, Pak Jokowi melalui Kepres nomor 22 meresmikan Hari Santri Nasional. Ini adalah momennya santri. Lalu bagaimana kita memaknai atau mengisi momen Hari Santri ini? Adik-adik semuanya yang kami hormati, Hari Santri adalah adik-adik semuanya yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden Jokowi tahun 2015 ini. Bagaimana kita memperingatinya? Yang paling utama dan yang paling pertama kali, santri harus kita ingat. Kiai, santri, pesantren itu adalah ikut andil yang terbesar untuk memerdekakan Indonesia. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad.
Saudara Nabi Muhammad. Kekuatan Indonesia yang secara tidak kelihatan mata, kekuatan Indonesia adalah di pesantren. Kekuatan Indonesia secara rohani, secara rahasia, secara nur itu adalah di dalam santri. Kalau santri sudah berdiri tegak dengan adanya restu dari sesepuh-sesepuhnya, maaf dicegat seperti menyegat, seperti memberhentikan kereta api yang berjalan. Santri itu gini, mas, jiwa santri. Awas, adik-adik. Jiwa santri begini. Maju, kalau kiainya maju, apapun diterjang. Itu santri. Mundur, apapun ya resikonya pasti mundur. Itu santri. Sam'an wa ta'atan tidak sekedar 99%, 100% begini kepada kiainya. Itu adalah santri. Santri tidak akan berani berjalan di mukanya kiai. Santri tidak akan berani duduk di duduknya kiai. Itu ta'adubnya. Santri, karena hadis itu semuanya ada. Bersamaan makan dengan kiai itu adalah dihitung pahala, diberikan tempat di surga. Itu ada hadisnya semuanya. Kiai bagi santri adalah bapaknya roh. Itu santri itu bagi kiai bagi santri itu bapaknya roh. Makanya kalau kiai A tidak ada yang B tidak ada yang A. Itulah kehebatan santri. Londo, Jepang, Inggris takut Indonesia satu dengan santri kalau sudah kiainya Allah Akbar. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu sekilas info. Oke, terima kasih. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang dengan Gus Am. Ngapunten Gus, panjang sekali. Kalau diteruskan nanti kita ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu adalah keistimewaannya santri dibanding selain santri. Kejujuran. 2. Akhlakul karimah. 3. Keyakinan. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang mana selain santri, pas hari santri ini, peringatan hari santri, ini sangat sulit banget untuk ditiru oleh pendidikan lain. Bukan saya meremehkan, tidak. Karena perbedaan pendidikan selain santri dan pendidikan santri ini jauh berbeda. Kalau pendidikan santri itu 24 jam mendidik kerohanian, mendidik kebatinan, mendidik akhlak tidak sekedar tulisan, mendidik jiwa yang kuat, keyakinan yang kuat, akhlakul karimah yang mulia itu setiap hari dimasukkan kepada jiwanya. Nah, kalau mungkin pendidikan yang lain saya tidak menunjuk ABCD itu sekedar belajar sudah. Tapi kalau santri tidak, malam harus sholat, harus puasa begini, harus khidmah begini, akhlaknya begini, harus kuat begini, keyakinannya begini. Semuanya kehidupan zahir batin diajarkan di pesantren. Makanya keistimewaan pesantren, keistimewaan santri itu lebih unggul daripada selainnya di atas 1 keyakinan, 2 akhlakul karimah, 3 adalah apa tadi? Jujur. Saudara Nabi Muhammad ini karena banyak kejadian di pendidikan yang berbeda dengan ala santri, ya, yang berbeda dengan ala santri biasanya berani kepada guru kadang-kadang. Itu berani kepada orang tua kadang-kadang karena pendidikannya tidak 24 jam. Perbedaan pendidikan di dalam pesantren dan di lain pesantren
Saudara Nabi Muhammad. Ya, boleh. Itu tadi santri ada 3 ya, jujur, berakhlak dan berkeyakinan. Untuk selanjutnya kita masuk lebih dalam dulu, sedikit jahil juga ya. Ampun Gus. Gus Am ini tadi sudah konfirmasi beliau adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Ya. Gus bisa diceritakan sedikit tahun berapa mulai mondok, terus apa yang paling seru, terus pernah dihukum apa? Iya. Nah. Untuk cerita kami sendiri, sebelum saya mondok di Lirboyo Kediri, saya sudah mondok di Kajiksan Tulangan 3,5 tahun di sana. Setelah 3,5 tahun di sana, saya mondok lagi ke Kediri, ke Lirboyo Kediri tahun 94-95. Saya sudah mondok, sudah tamat Sanariah SMP. Habis itu saya tidak di Lirboyo, tidak masuk kelas awal, tapi saya langsung tes untuk masuk ke kelas pertengahan. Pelajarannya yaitu Alfiyah, harus hafal 350 bait. Maca kitab gundulan, kitab kuning harus bisa. Dan tes nahwu sastra Arab harus bisa, pertanyaan lesan, hafalan juz amma dan seterusnya itu saya tempuh dan lulus. Akhirnya saya di Lirboyo hanya 6,5 tahun sudah tamat sempurna. Kalau secara normal, maaf, sudah tidak menghina, ya, atau meremehkan, tidak, semuanya di hadapan Allah sama. Kalau tamatan atau jebolan dari sekolah kuliah, saya bilang kuliah ini umum, tidak ABCD, masuk di Lirboyo, dites, itu masuknya kelas 3 MI tentang agamanya. Kami masuk ke Lirboyo langsung ke Sanariahnya, Alfiyahnya, tes. Semacam itu adik-adik semuanya yang kami hormati. Kesan dan pesan, Gus Am pernah juara nasional pidato bahasa Arab Pondok Pesantren Lirboyo ini. Ini masuk itu pejabat ini. Adik-adik semuanya yang kami hormati, kesan dan pesan. Pada waktu itu sekitar tahun 99, ya, 99 mau tamat. Di sana itu sudah santrinya pada waktu saya mondok sudah 19.000 waktu itu. Sekarang sudah 50.000 lebih santrinya di Lirboyo. Waktu itu saya hafalan, hafalan satu kelas itu 50 rata-rata. Satu kelas itu berpuluh ratusan kelas. Seluruh kelas seluruh siswa sekolah apa kelas semuanya dites dulu, berdiri semuanya kecuali Gus Am yang hafal bola. Saya masih teringat. Dan saya teringat waktu itu saya telat masuk, disuruh berangkat mumet di kelas sampai beriku leceh. Masya Allah. Waktu itu adik-adik semuanya yang kami hormati, waktu itu adik-adik mandinya karena saking banyaknya santri, mandinya itu di sisanya itu ada julukan waktu itu, sekarang sudah enggak, sekarang sudah lebih istimewa istilahnya. Waktu itu ada julukan WC 1000, pancuran 1000. Dari pancuran itu sini sampai sana. Aku sih tapi aku tak butuh kabeh, Pak. Saudara Nabi Muhammad.
atasnya brojok dari desa dari atas tuh, masya Allah. Terakhir tamatan, adik-adik semuanya yang kami hormati, itu mesti yang kelas 3 aliyah mau tamatan, setelah aliyah balaghah, mantek, juman, sastra Arab, kitab jin-jin dan seterusnya sudah saya khatamkan semuanya di Lirboyo. Setengah tahun hampir tidak ada pelajaran mau tamatan, roan khidmah terus. Andalan santri itu adalah 1 khidmah dengan guru, 2 khidmah dengan agama, 3 khidmah ke umat. Khidmah ke umat, ke agama, ke guru dan ke orang tua. Itu fondasi yang paling kokoh di pesantren. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena intinya adik-adik, kuncinya hidup Gusti Allah, Rasulullah, guru dan orang tua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu tadi pengalaman besar pernah di buku Berangkat Keliling. Sedikit lagi tentang Pondok Pesantren Lirboyo itu. Anak-anak kita kenalkan dengan pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin wa basyiril ladina amanu wa 'amilus shalihati anna. Satu hari di pinggir Sungai Berantas pada waktu malam hari sekitar malam 21-nya belum 40 itu 11 hari belum 40 itu abi saya itu mancing. Habis mancing adik-adik, saking beratnya pancing ditarik abi nggak kuat, ternyata abi sing katut kejegur kali Berantas. Terus abi minggir gara gede minggir sampai di pinggir Sungai Berantas. Ternyata yang pancingan itu tadi dilepas langsung hilang, langsung wujud seseorang yang berjubah putih, udengan putih. Ini ceritanya beliau kepada saya Pak Maka. Setelah itu pesannya beliau yang berjubah itu tadi, kamu harus cari tempat yang mana tempat tersebut nek kamu gali, nek kamu duduk 1 meter ke berbawah halum, ya itulah tempatmu. Itu jaraknya sekitar mendapat tempat ini sekitar 3 tahun lebih kata abi saya. Pada waktu itu masih di sana saja, sini masih gerumbul, masih angker waktu itu. Itu singkatnya pondok pesantren ini. Akhirnya abi ditawarin orang, diberi orang dan lain sebagainya. Ini nanti hadiahnya, tanya yang bagus, ini hadiahnya sarung nanti. Jadi adik-adik semuanya yang kami hormati, awal kali abi saya itu orang laku, abi saya itu orang wirid, abi saya itu orang rohani. Jadi mendirikan ngaji di situ adik-adik semuanya itu mencari seorang guru untuk mengajar siapa yang ngaji di situ. Abi ngajar kerohanian, ngajar kebatinan dan lain sebagainya, ngajar kejadukan dan lain sebagainya, kekebalan dan lain sebagainya. Ini adik-adik semuanya yang kami hormati. Itu sekitar tahun 8 tadi sebelum adanya saya ya, berarti sekitar 76 waktu itu. Waktu 76. Adik-adik semuanya yang kami hormati, itulah proses pondok pesantren Darul Hikmah. Adanya pendidikan itu tahun 81, didaftarkan terdaftar tahun 91 terdaftarnya sampai sekarang. Adik-adik semuanya sedikit lagi cerita. Ditawari abi tanah di sana di Keduk Gawangi Gajito, pada diberi saja.
3 kali. Terakhir tanah di sini itu angker sampai 2 orang ya, 3 orang. Menurut cerita yang saya ketahui, ada gerombol besar banget. Si ngetok mati sampai 3 kali. Diketok metu darah. Banyak orang sini saksinya. Gerombol gitu omah kula niku. Adik-adik semuanya. Terus dileki kali Habibullah, dipasangi kali Habibullah, diketok kali Habibullah, dipindah nduger dusun kebongkar itu. Sandi putih itu bukti loh Mas. Nah, akhirnya dibuat pesantren lah di situ tok menyebar ke sana, dan ini waktu saya semua yang sampai tanah belakang-belakangnya ini sudah milik pondok semuanya. Alhamdulillah. Itu sekilas cerita. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Pondok Darul Hikmah ini ada 2 metode. Satu metode kerohanian, metode ketauhidan dari abi saya, dan saya menerapkan metode Lirboyo Kediri karena saya tamatan Lirboyo Kediri. Sekian, terima kasih. Itu tadi anak-anak. Yang pertama adalah sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Hikmah. Jadi Gus Am sendiri adalah alumni Lirboyo yang beberapa hari ini sedang itu ya di viral. Ini momen yang tepat, hari santri kita tunjukkan bahwa santri itu tidak seperti apa yang dikatakan orang-orang di luar. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya. Nyambung Gus, santri hari ini dilihat sebelah mata oleh publik umum. Bagaimana kita sebagai santri itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa santri itu keren, santri itu bisa